belajar, kita baca doa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kepahaman di dalam belajar. Apa yang saya sampaikan kamu paham, kamu mengerti, dan kamu dapat mempraktekkan dan kamu sehari-hari. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Minggu yang lalu kita telah mempelajari mengenai zakat, yaitu mengenai zakat fitrah. Sebelum kita menginjak materi selanjutnya, guru akan mengulang sedikit mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat itu kalau kita lihat berasal dari bahasa Arab, artinya zakat, artinya suci atau mensucikan. Kalau menurut istilah, zakat itu ada suatu kadar atau ukuran, ya, ukuran tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak atau orang yang mustahik dapat menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Itu yang disebut dengan zakat menurut istilah. Nah, di sini zakat itu terbagi dua. Ada zakat fitrah dan ada juga zakat mal. Kalau zakat fitrah adalah zakat membersihkan jiwa. Kalau zakat mal yaitu membersihkan dari harta kekayaan kita. Nah, sekarang yang akan kita pelajari masalah zakat fitrah. Siapa sih orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Itu ada syaratnya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari syarat zakat, syarat wajib zakat fitrah itu satu orang tersebut dia itu beragama Islam. Di luar agama Islam itu tidak diwajibkan untuk membayar zakat, sekalipun dia mempunyai kelebihan zakat, kelebihan hartanya, tapi dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi syarat. Jadi syarat yang pertama itu dia beragama Islam. Kedua, orang tersebut masih dalam keadaan hidup. Jadi waktu di bulan Ramadan sampai dengan akhir Ramadan dia masih dalam keadaan hidup, dia wajib mengeluarkan zakat. Seumpamanya, saya kasih contoh. Di bulan Ramadan itu seumpamanya ibu kamu ini melahirkannya itu di malam takbiran, di akhir bulan puasa. Nah, anak yang dilahirkannya itu walaupun dalam keadaan masih bayi, belum tahu apa-apa, tapi dia dalam keadaan hidup di bulan suci Ramadan, di akhir bulan suci Ramadan, dia itu wajib mengeluarkan zakat. Jadi orang itu yang masih hidup, dia itu wajib mengeluarkan zakat sampai dengan terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, orang tersebut pada waktu itu mempunyai kelebihan harta. Ya, dia mempunyai harta, kemudian keperluan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi gimana kalau orang yang miskin? Ya, dia tidak wajib. Karena apa? Karena dia dulu apakah hartanya itu ada lebih apa tidak? Apakah keluarganya itu sudah mencukupi kebutuhan sehari-harinya atau belum? Nah, itu jadi syarat wajib untuk mengeluarkan zakat itu ada 3. 1, dia beragama Islam. Kedua, orang tersebut masih dalam keadaan hidup di bulan suci sampai dengan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga itu orang itu tersebut mempunyai kelebihan daripada hartanya. Itu syarat dalam mewajibkan zakat fitrah. Kemudian waktunya kapan? Ya, waktu untuk mengeluarkan zakat itu ada 3. Ya, waktu yang pertama itu waktu yang boleh untuk melakukan itu waktunya kapan?
dari mulai tanggal 1 Ramadan. Itu kita udah boleh. Kenapa? Takut-takutnya kita lupa. Ya, takutnya lupa. Oleh karena itu kamu itu nanti wajib nanyain sama orang tua kamu, tanya, "Mama, saya udah mengeluarkan zakat apa belum?" Takutnya orang tua kamu itu lupa. Ya, jadi waktunya yang boleh itu dikeluarkan dari mulai tanggal 1 Ramadan itu sudah boleh kita mengeluarkan zakat. Kemudian ada lagi waktu yang wajib. Ya, waktu yang wajib itu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, seumpamanya kita kan puasa dalam 1 bulan penuh. Nah, di akhir bulan Ramadan, malamnya itu kita menjelang akan takbiran sampai besok terbenamnya matahari sebelum pelaksanaan Idul Fitri itu kita wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau sudah selesai sholat Idul Fitri, berarti itu bukan disebut dengan zakat lagi, disebut dengan shadaqah. Kenapa? Karena sudah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi yang wajib itu di akhir bulan Ramadan sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Nah, kemana kadang-kadang suka kita lupa karena kesibukan di akhir bulan Ramadan itu udah sibuk, udah mau menjelang lebaran, macam-macam lah. Nah, kita ingatnya pagi nih sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Nah, itu wajib cepat-cepat kita keluarkan. Kita keluarkan dari rumah, kita kasih kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, tapi kalau kita mengeluarkannya setelah sholat, itu namanya bukan disebut dengan zakat lagi, itu disebut dengan shadaqah. Kemudian ada satu lagi, waktu yang paling afdol atau waktu yang paling utama atau waktu yang paling baik dalam mengeluarkan zakat fitrah, yaitu setelah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal, ya, sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri. Itu yang paling afdol sekali. Ya, kadang-kadang jarang yang mengerjakannya zakat fitrah itu di akhir. Kenapa? Takut kelupaan. Yang namanya manusia itu pasti mempunyai sifat lupa. Ya, mempunyai sifat lupa. Oleh karena itu untuk menghindari sifat itu lupa, makanya kadang-kadang sudah ada di awal, ada yang di pertengahan, ada yang kerjakannya di malam takbiran. Ya, jadi waktu yang paling afdol sekali, yang paling utama sekali, atau yang paling baik sekali setelah sholat subuh. Di akhir malam kita takbiran, paginya kita sholat subuh, itulah waktu yang paling afdol. Dengan catatan sebelum berangkat kita melaksanakan Idul Fitri. Itu waktu dalam pembayaran zakat fitrah. Kemudian besarnya berapa sih kalau dalam mengeluarkan zakat fitrah? Antara kilogram, ya, kilogram ini dengan liter itu beda. Kalau menurut timbangan kita mengeluarkan zakat per orang itu per kepala itu 2,5 kilogram. Ya, karena kalau kilogram ini ukurannya lebih banyak. Ya. Jadi tergantung kita makanan pokoknya apa. Biasanya kalau orang Indonesia makanan itu nasi. Nah, makanya kita keluarkan nasi, beras. Dia makanannya jagung, ya jagung. Ada yang makanannya berbentuk sagu, ada yang makanannya gandum. Itu sesuai dengan makanan kita sehari-hari. Jadi kalau berbentuk kilogram itu ukurannya 2,5 kilogram. Kalau liter, nah ini liter beda-beda. Ada yang kalau liter itu ada yang 3 liter. Ada yang 3 liter. Nah, ini
biasanya 3,5 liter. Ini untuk beras, kalau yang ini untuk gandum yang macam-macam. Jadi kamu bisa membedakan mana pertanyaannya kilo atau yang liter. Jadi sesuai dengan apa yang kita makan. Seumpamanya kita ini makannya biasanya nih, kalau orang-orang kita ini kalau beras itu 3,5 liter. Kita makannya yang sehari ini yang 1 liternya 10.000, ya berarti yang 35.000. Kalau kita mau betulkan dengan uang, biarinlah lurusin aja jadi 50 juga nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada kurang. Adalah ukuran besar zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Nah, sekarang orang-orang yang berhak menerima zakat atau orang yang mustahik dalam menerima zakat itu ada 8 golongan. Ya, jadi pada hari ini kita mempelajari materinya orang-orang yang berhak. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau orang yang mustahik dalam menerima zakat. Yang pertama, satu adalah orang fakir. Orang fakir ini dia itu mempunyai pekerjaan, tetapi tidak mencukupi dalam kebutuhan sehari-hari. Dia punya kerjaan tetap, tapi gajinya tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya, masih kurang. Itu yang dia berhak untuk menerima zakat. Umpamanya gajinya sebulan hanya 3 juta. Nah, kemudian pengeluarannya itu lebih besar. Ya. Jadi itu yang disebut dengan fakir. Dia punya pekerjaan, tapi dalam hasil pekerjaannya itu tidak mencukupi kebutuhan dia sehari-hari untuk keluarganya. Itu yang pertama. Yang keduanya itu miskin. Ada fakir, ada miskin. Kalau miskin itu orang dia itu memang tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Ya. Tidak sekarang kerja banyakkan istilahnya banyakkan nganggurnya daripada kerjaannya. Jadi dia itu tidak memiliki penghasilan yang tetap. Nah, dia nggak punya penghasilan tetap, dia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Itu yang disebut dengan fakir. Kalau miskin dia punya kerjaan, tapi dia kerjaannya tetap, tapi dia tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga. Kalau fakir, dia memang kebutuhan nggak punya pekerjaan yang sangat tetap, kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak, ya gitulah. Tapi dia itu juga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Itu yang kedua, golongan yang kedua. Dia itu berhak untuk menerima zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan amil. Amil inilah orang yang mengelola zakat, atau kalau kita sebut dengan panitia zakat. Biasanya kan 7 masjid-masjid itu kan ada yang menerima zakat. Itu disebut dengan amil. Ya, dia yang mengumpulkan zakat fitrah itu dia juga berhak menerima zakatnya. Dia sudah kumpulkan. Nanti di malam takbiran itu sudah banyak, dia akan menyalurkan atau membagikan kepada fakir-fakir miskin yang berhak menerimanya. Itu juga disebut dengan amil. Jadi amil itu bisa dikatakan panitia zakat, yang mengumpulkan. Biasanya di masjid-masjid itu musola itu biasanya ada. Kemudian golongan yang adalah mu'alaf. Ya, mu'alaf itu orang yang masih istilahnya imannya itu masih lemah. Ya. Karena dia ini orang baru masuk Islam. Kalau kita bilang mu'alaf itu orang yang baru masuki agama Islam, imannya belum sekuat orang yang dari masih bayi itu masuk Islam. Makanya dia itu berhak
untuk menerima zakat. Ya, jadi memang orang yang masih lemah, dia masih membutuhkan bimbingan untuk rohaninya kepada orang yang lebih atau sama kiai-kiai atau sama guru-guru supaya imannya itu lebih mantap lagi. Itu namanya mu'alaf, jadi orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima itu budak. Budak ini adalah hamba sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda. Ya, itu budak. Kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan pembantu rumah tangga lah, itu budak. Kalau zaman dahulu, zaman masa Rasulullah itu disebut dengan budak karena dia memang tidak memiliki harta bendanya. Dia bekerja di suatu tempat, ya kan, dengan mengharapkan gaji dan itu dia tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah ghorim. Ghorim itu orang yang memiliki uang banyak, tetapi bukan utang untuk orang yang memiliki utang banyak, tetapi utangnya itu bukan untuk maksiat. Umpamanya kita ini mau untuk anak sekolah, umpamanya kita nggak punya uang, kita pinjam dulu sama tetangga, terus, nah dengan itu dia itu lama-lama utangnya banyak. Kenapa? Tapi tujuan utang pinjam uangnya itu bukan untuk berpoya-poya untuk boleh ini, itu bukan, untuk keperluan keluarganya, contohnya untuk pendidikan anaknya. Nah, utang itu boleh kita bayarkan dari zakatnya itu untuk bayar utang tersebut. Itu disebut dengan ghorim. Kemudian yang ketujuh fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, umpamanya ada kadang-kadang itu memang banyak orang-orang dari mana-mana pada datang untuk minta sedekah, untuk minta zakat. Nah, dia itu berjuangnya itu bukan untuk maksiat, tapi untuk berjuang di jalan Allah, untuk kebaikan. Yang terakhir, yang kedelapan, ibnu sabil. Ibnu sabil orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu bukan untuk maksiat, sehingga sangat membutuhkan bantuan. Ini banyak di kalangan kita ini kadang-kadang suka datang ke yayasan, ke rumah-rumah kita minta bantuan. Saya dari kampung mau pulang kampung tidak punya ongkos untuk kembali, itu juga boleh. Itu juga, tapi perjalanan itu untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Itu orang-orang, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi satu fakir, kedua miskin, ketiganya amil, keempatnya mu'alaf, kelimanya budak, keenamnya ghorim, limanya ghorim, keenamnya fisabilillah, dan kedelapannya ibnu sabil. Itulah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, setelah materi saya sampaikan, nanti kamu harus bisa, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab. Ada beberapa pertanyaan ya. Kemudian materi ini cukup sekian sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.